Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Selamat ulang tahun yang ke-75 untuk PGRI dan selamat Hari Guru Nasional, serta selamat merayakan Hari Guru Nasional bagi rekan-rekan guru di seluruh Indonesia. Semoga pendidikan Indonesia bertambah maju dan berkarakter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Baik ya? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita terlebih dahulu berdoa ya, menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Alhamdulillah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu nasional ya nak, agar rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia bertambah besar cinta tanah air kita. Siap ya? Hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Hafal ya teksnya ya? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Selesai anak-anak, lagu nasionalis telah kita nyanyikan. Bagaimana anak? Luar biasa ya, bertambah besar cinta tanah air kita kepada bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Siap? Are you ready? Ready! Anak-anak, pembelajaran kali ini akan kita mulai, tapi sebelumnya Bu Guru akan menyisipkan beberapa pencegahan penularan COVID-19. Saat ini semua dunia sedang melakukan pencegahan terhadap COVID-19 agar tidak semakin menyebar, tidak semakin meluas penyebaran COVID-19. Ada beberapa pencegahan penularan COVID-19. Yang pertama, selalu memakai masker ya nak ya. Yang kedua, makan makanan yang bergizi agar antibodi kita bertambah kuat. Yang ketiga, jaga jarak minimal 2 meter saat kalian berada di kerumunan. Yang keempat, jangan lupa rajin berolahraga agar tubuh menjadi kuat. Yang kelima, anakku, rajinlah cuci tangan menggunakan sabun. Ya, jangan lupa ya, cuci tangan menggunakan sabun. Yang keenam, anak-anak hindari kerumunan, tetap stay at home, belajar di rumah, dan kalau bisa, kalau tidak untuk kepentingan mendesak sekali, kalian jangan keluar rumah, hindari kerumunan. Tetap sehat ya nak ya. Itu tadi beberapa pencegahan penularan COVID-19. Sekarang sudah mulai pembelajaran beneran ini. You ready? Come on! Anak-anak, standar kompetensi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini adalah memahami daur hidup beragam jenis makhluk hidup. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan daur hidup beberapa hewan di lingkungan sekitar, misalnya kecoa, nyamuk, kupu-kupu, dan kucing. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Menjelaskan daur hidup beberapa hewan di lingkungan sekitar, misalnya kupu-kupu, katak, kecoa, dan ayam dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna dengan benar. Yang ketiga, mengurutkan daur hidup beberapa hewan di lingkungan sekitar, misalnya kupu-kupu, katak, kecoa, dan ayam dengan tepat. Itu tadi beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Begitu ya nak ya? Sekarang waktunya kalian melihat video pembelajaran. Saksikan video tersebut ya nak ya. Ingat ya, disaksikan dengan seksama. Anak-anak, kita saksikan video ini ya. Gambar apa ya di situ? Ulat, hebat. Ya betul, namanya adalah ulat. Kalau Bu Guru melihat ulat geli anak-anak, agak-agak jijik. Tapi tahukah kalian sedang apa itu ulatnya?
Ya, sedang memakan daun, betul sekali. Ulat makanannya adalah daun. Pada fase ulat seperti ini, ulat itu adalah hama bagi tumbuhan atau parasit ya. Jadi pada fase ulat, ulat merugikan bagi tumbuhan. Kita lihat, nah, kita saksikan lagi videonya. Ulatnya sudah berubah. Menjadi apa ya kira-kira? Perubahan ulat ini menjadi apa ya? Kita amati bersama. Bu Guru tidak akan menyebutkan namanya. Warnanya berubah menjadi putih ya nak ya. Menjadi putih, bergerak. Bentuk ulatnya tadi hilang. Sekarang menjadi bentuk yang berbeda. Ketika pada fase ini anakku, sebetulnya disebut fase bertapa atau berdiam diri. Dan membutuhkan waktu cukup lama untuk dia proses berdiam diri menjadi bentuk seperti ini. Kita amati lagi anak ya. Wah, kira-kira habis ini akan menjadi apa ya? Kenapa yang gambar di sebelahnya sudah diam, Bu? Yang ini masih berubah ya, karena setiap itu membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Kita lihat perubahannya berputar, jadi apa ya kira-kira? Kita lihat ya yang keluar nanti apa ya? Penasaran ya? Saksikan terus videonya ya nak ya. Ya, berubah bentuknya. Sekarang kenapa yang sebelah kiri sudah tidak ada hewannya, sudah keluar. Yang sebelah kanan baru berproses. Kenapa bergerak ya? Kita lihat akan menjadi apa ini sebetulnya ulatnya tadi ya? Berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya, ulatnya berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Kalau sudah menjadi kupu-kupu, Bu Guru nggak geli lagi nak, ya? Karena sudah menjadi kupu-kupu yang cantik. Bisa lagu kupu-kupu? Kita nyanyi dulu yuk. Kita nyanyi lagu kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Hafal ya lagu itu? Iya. Anak-anak, kalian jangan pernah merasa lelah dalam belajar ya. Setelah kita menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu, sekarang kita masuk ke materi ya nak. Materi kita adalah daur hidup hewan. Apa sih sebenarnya daur hidup hewan itu? Daur hidup hewan adalah tahap perkembangan hewan sejak lahir hingga dewasa. Daur hidup setiap hewan itu berbeda-beda ya nak. Untuk lebih jelasnya, kita lihat peta konsep berikut ini ya. Daur hidup hewan dibedakan menjadi dua. Ada yang melalui metamorfosis, ada yang tanpa metamorfosis. Yang dengan metamorfosis juga dibedakan menjadi dua lagi. Ada yang metamorfosis sempurna dan ada yang metamorfosis tidak sempurna. Begitu ya nak ya? Bagaimana? Semakin jelas belum bayangannya? Kalau belum jelas, yuk kita perhatikan lagi. Bu Guru sudah membuatkan peta konsep tentang materi hari ini. Untuk lebih jelasnya, sekarang kalian akan Bu Guru jelaskan satu persatu tentang peta konsep yang telah dibuat oleh Bu Guru. Dimulai dari metamorfosis sempurna. Apa sih metamorfosis sempurna itu, Bu? Metamorfosis sempurna adalah perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap perkembangannya. Metamorfosis sempurna biasanya mengalami fase pupa atau kepompong. Anak-anak, bagaimana? Jelas tentang pengertian metamorfosis sempurna? Sekarang kita lanjutkan ke beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Berikut ini adalah contoh beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Contohnya adalah lalat, nyamuk, kupu-kupu, dan katak. Tentu kalian di rumah masih bisa menyebutkan hewan lain yang bermetamorfosis sempurna ya nak ya. Bisa ya menyebutkan contoh-contoh hewan lain yang melakukan metamorfosis sempurna. Setelah kita mempelajari tentang beberapa contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna, sekarang Bu Guru akan mengajarkan kalian tentang daur hidup katak. Katak merupakan salah satu hewan yang bermetamorfosis sempurna. Pertama,
pertama berasal dari telur. Telur kata akan menetas menjadi berudu. Berudu bernafas menggunakan insang. Berudu akan berubah menjadi berudu berkaki. Berudu berkaki masih bernafas menggunakan insang. Berudu berkaki akan berubah menjadi katak berekor. Katak berekor lama-kelamaan akan berubah menjadi katak dewasa. Ketika katak sudah beranjak dewasa, alat reproduksi dan pernafasannya juga sudah mulai sempurna. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan kulit yang basah. Bagaimana, Nak? Untuk daur hidup katak cukup jelas ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke daur hidup kupu-kupu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang daur hidup kupu-kupu. Tentu kalian masih ingat tentang video yang Bu Guru putar tadi tentang daur hidup kupu-kupu. Masih ingat tidak tahapan pertama dari daur hidup kupu-kupu? Ya, benar. Yang pertama adalah telur. Telur akan menetas menjadi ulat selama 3-5 hari. Setelah itu berubah menjadi ulat. Ulat akan berubah menjadi kepompong. Kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Itu tadi tahapan daur hidup kupu-kupu. Dari pembahasan metamorfosis sempurna tadi dapat kita simpulkan tahapan metamorfosis sempurna pada serangga adalah sebagai berikut. Telur, selanjutnya berubah menjadi larva. Larva akan berubah menjadi pupa, dan pupa akan berubah menjadi dewasa atau imago. Itu adalah kesimpulan dari metamorfosis sempurna pada serangga. Setelah kita membahas tentang metamorfosis sempurna secara jelas, kita akan membahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Apa ya metamorfosis tidak sempurna itu? Metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan pada hewan yang tidak terlalu mengalami perubahan bentuk yang berbeda pada setiap perkembangannya. Metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Itulah tadi pengertian metamorfosis tidak sempurna. Beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah kecoa, yang kedua adalah belalang, yang ketiga adalah capung. Bu Guru yakin kalian di rumah bisa menyebutkan beberapa hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Bisa ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas salah satu contoh daur hidup hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Kira-kira apa ya contohnya? Contohnya adalah kecoa. Kecoa merupakan salah satu contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kecoa berasal dari telur. Telur yang berjumlah banyak sekali akan menetas menjadi nimfa. Pada waktu menjadi nimfa, belum mempunyai alat reproduksi yang lengkap serta belum ada sayapnya. Setelah itu akan berubah menjadi kecoa dewasa atau imago yang sudah dilengkapi dengan sayap dan alat reproduksi yang lengkap. Bagaimana? Jelas ya tentang daur hidup kecoa? Tadi kita sudah membahas tentang metamorfosis tidak sempurna. Sekarang kita akan menyimpulkan tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah telur. Telur berubah menjadi nimfa. Nimfa berubah menjadi dewasa atau imago. Itulah tadi beberapa kesimpulan tentang metamorfosis tidak sempurna. Kita sudah membahas tentang metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna. Sekarang waktunya kita membahas tentang daur hidup tanpa metamorfosis. Sebagian besar hewan mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis tidak mengakibatkan perubahan bentuk tubuh yang sangat berbeda. Oke, sekarang kita akan melihat beberapa contoh hewan yang mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Beberapa contoh daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah, yang pertama adalah kuda, yang kedua adalah ayam, dan yang ketiga adalah ikan. Bu Guru yakin di rumah kalian pasti bisa menyebutkan beberapa contoh daur hidup hewan tanpa metamorfosis.
Anak-anak, sekarang kita akan melihat tahapan salah satu contoh daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Daur hidup yang akan kita pelajari adalah ayam. Ayam merupakan salah satu contoh hewan yang tanpa metamorfosis. Ayam berasal dari telur. Telur diarami induknya selama 3 minggu atau 21 hari akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam akan tumbuh menjadi ayam dewasa. Bagaimana? Jelas ya tentang daur hidup ayam? Anak-anak, Bu Guru akan membuatkan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini agar kalian lebih mudah memahami pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, daur hidup hewan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu daur hidup hewan dengan metamorfosis dan daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Yang kedua, metamorfosis ada 2 jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang ketiga, metamorfosis sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapannya, sehingga bentuk hewan yang baru lahir sangat berbeda dengan bentuk hewan yang sudah dewasa. Contohnya kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Yang keempat, metamorfosis tidak sempurna adalah perkembangan hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahapannya, sehingga bentuk hewan yang baru lahir dan hewan yang dewasa tidak terlalu berbeda. Contohnya kecoa dan capung. Yang kelima, daur hewan tanpa metamorfosis adalah perkembangan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk. Contohnya kucing dan ayam. Itulah tadi beberapa kesimpulan yang Bu Guru tuliskan dari materi pembelajaran pada kesempatan kali ini. Bagaimana? Tambah jelas ya? Anak-anak, kita sudah pada akhir pembelajaran ya. Untuk lebih memantapkan materi kalian, kita akan belajar latihan soal ya. Kalian sudah siap? Siapkan alat tulis kalian ya. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan daur hidup hewan? 2. Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? 3. Jelaskan tentang daur hidup kupu-kupu. 4. Mengapa perkembangan katak dinamakan metamorfosis sempurna? 5. Sebutkan nama-nama hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Bagaimana soalnya? Mudah ya? Karena kalian melihat video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, saya yakin kamu pasti bisa. Bisa ya? Latihan soalnya gampang ya nak ya? Oke, setelah kalian latihan soal ini, kumpulkan latihan soal kalian pada Bapak Ibu Guru ya nak ya? Anak-anak, kalian tadi sudah mengerjakan latihan soal. Sekarang pada kesempatan ini, Bu Guru akan menyampaikan beberapa pesan untuk kalian. Yang pertama, tetaplah jaga lingkungan sekitar agar keseimbangan ekosistem kita tidak terganggu. Selanjutnya, ulat sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, betapa banyak waktu yang harus dilaluinya dalam sebuah kepompong. Artinya anak-anak, sebelum kita berhasil, kita butuh proses dan perjuangan. Maka anak-anakku, berjuanglah, berproseslah, capailah kesuksesan kalian. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anakku, kita sudah selesai dalam pembelajaran hari ini. Apabila ada kekurangan dalam video ini, masuk kolom komentar ya. Dan apabila kalian menyukai, tolong like, komen, dan subscribe. Terima kasih.